Petani Softania, selamat datang di Kompas Bisnis. Saudara, gejolak harga pangan yang terjadi saat ini, apakah akan berlanjut sampai nanti Lebaran? Bagaimana upaya pemerintah mengawal pasokan pangan? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Eksklusif pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Glenn. Selamat pagi, pemirsa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ini yang menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat, Pak. Mayoritas harga pangan naik tepat 1 bulan sebelum Ramadan. Biasanya karena suplai yang tidak sebanding dengan permintaan. Apakah kondisi saat ini juga sama? Ya, saya kira memang salah satu peak season dalam 1 tahunan itu adalah Ramadan dan Idul Fitri. Dan di situ komoditi pertanian atau ketahanan pangan biasanya berdinamika dengan sangat kontraksinya sangat serius. Oleh karena itu memang kita harus selalu bersandar pada bagaimana membangun data yang akurat terhadap seluruh komoditi yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memvalidasi data yang ada pada wilayah-wilayah sentra produksi pertanian dan komoditi yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah tentu saja memvalidasinya, turun ke lapangan, dan saya sudah turun mulai dari tentu saja sampai Aceh, sampai Maluku, melakukan validasi terhadap data yang ada. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa menghadapi Ramadan kali ini memang cukup kontraksi karena ada berbagai tempat yang antri-antri seperti kalian tahu, seperti yang di televisi, dan dinamikanya sangat tinggi. Maka ingin saya katakan satu hal, bahwa melihat pangan ada 2 hal. Yang pertama, ketersediaan pangan dilihat dari ketersediaan, produksi dan ketersediaan. Dan saya jamin kalau produksi dan ketersediaan itu cukup melebihi tahun yang lalu. Satu. Yang kedua, melihat pangan dengan tentu kalian stabilisasi harga atau keterjangkauan konsumsi. Dan ini membutuhkan kebersamaan berbagai pihak. Poinnya adalah dari 12 komoditi yang ada untuk produktivitas dan ketersediaan sangat cukup. Saya ingin katakan sangat cukup. Oleh karena itu saya berharap tentu ini menjadi bagian-bagian yang menjadi langkah awal pemerintah untuk mengajak semua pihak, karena masalah pangan adalah masalah kebersamaan. Tidak hanya produksi, tetapi akan berbicara tentang distribusi, akan berbicara tentang siapa pedagang yang ada di sana, retail dan lain-lain sebagainya. Dan ya, kita berharap semua bisa terkendali dengan baik. Tentu saja kebersamaan menjadi sangat penting, khususnya jajaran pemerintah daerah masing-masing untuk terus menjaga dan memvalidasi, memfaktualisasi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kalau seperti biasanya sih, ini bisa kita kendalikan. Tentu saja di peak season antara supply and demand akan main dan harga akan naik, tapi dalam jangkauan yang normatif seperti itu. Ya, oleh karena itu dari data yang kami miliki, dari faktualisasi, saya sampai Aceh loh, saya sampai kemana-mana bersama jajaran Kementerian Pertanian bersama Kadis. Kemarin kami rapat besar untuk mengaktualisasi data, dan data kita sebenarnya cukup gitu lah. Untuk itu saya pikir ini ada tentu lag yang kita harus benahi secara bersama di distribusi, di antara supply dan demand, langsung pada retail, pasar dan lain-lain. Dan itu insya Allah akan kita lakukan tentu saja bersama kementerian lain yang memang bertanggung jawab pada keterjangkauan masyarakat. Saya kira itu dulu. Dipastikan untuk sampai Lebaran nanti ini stoknya mencukupi begitu ya, Pak. Faktor utama apa? Aku sharing slide nggak satu? Oh, boleh, Pak. Tapi biar semua bisa lihat. Jadi dari 12 komoditi mulai beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam, telur ayam ras, telur ayam susu, minyak goreng. Dari data ini cukup. Ada yang memang 4 yang bersubstitusi impor, yaitu kedelai, bawang putih, dan daging sapi, termasuk di dalamnya gula konsumsi. Nah,
oleh karena itu dari 12 ini sampai dengan distributor dan importirnya kita sudah cek. Kalau ketersediaan sebenarnya semua dalam jangkauan dan kendali yang cukup aman untuk kita. Stoknya mencukupi ya Pak, surplus begitu ya Pak. Lantas bagaimana juga sebenarnya apa yang faktor utama apa yang biasanya membuat supply dalam negeri ini terhambat? Produksi atau distribusi? Mana yang lebih dominan? Produksi dan distribusi. Ya begitu. Jadi sebenarnya sisi kita bisa dari, kan ini data kita, ini bukan data ini hari gitu. Ini terus-menerus sudah 15 tahun seperti itu. Kita terus melakukan improve, memperbaiki data kita, memperbaiki produksi kita, dan melihat distribusi. Tentu ada beberapa komoditi yang sekarang kontraksi karena harga dunia naik. Dan ini ya tentu saja kita terpengaruh dengan harga global. Tapi itu hanya memang karena kedelai adalah bagian-bagian yang kemarin terlalu besar kita melakukan importasi dari berbagai negara lain lah, katakan seperti itu. Dan sekarang itu dengan climate change yang ada, dengan curah hujan, cuaca yang ekstrim di negara-negara pengimpor itu sangat bersoal. Produksinya turun dan kita terpengaruh karena harga kedelai juga di tempatnya di asalnya naik juga cukup besar. Dan itulah berarti bahwa ini menjadi tantangan-tantangan untuk kita semua termasuk Kementan untuk melakukan lagi agar kita tidak tergantung lebih besar lagi kepada importir itu. Pak, bicara hal yang sama dengan bahwa hal yang sama dengan daging sapi misalnya di beberapa negara importir besar kita seperti Australia itu mengalami kegagalan panen yang luar biasa. Kematian mereka cukup besar sehingga di sana harga sendiri naik. Itu berkontraksi. Tetapi untuk Ramadan dan tahun baru, Ramadan dan Idul Fitri, ini sudah dalam kendali kita karena stok-stok yang selama ini seperti data ini sudah ada di kita. Jadi ini dengan harga lama. Tentu ada gejolak dan seperti itu. Dan lebih banyak saya pikir ini berkait dengan distribusi yang harus kita perkuat. Oleh karena itu, menghadapi ini ada 3 agenda kita di Kementan. Produktivitas yang ada bersama para importir, distributor itu didekatkan ke pasar yang ada. Sehingga suplainya bisa dipercepat. Ini salah satu langkah yang kita hadapi dalam Ramadan. Kalau sekarang ini belum kita lakukan maksimal karena tentu saja kita masih membutuhkan validasi dan kebersamaan di lapangan. Yang kedua adalah mengintervensi pasar. Kita perbanyak aja konsumsi masuk pada daerah-daerah dalam mapping kita yang bersoal. Maaf, yang antri-antri dan lain-lain, khusus untuk di luar minyak goreng yang maksud saya, itu ada hanya cuma beberapa tempat, Bapak, Ibu. Artinya cuma di Jakarta dan sedikit di kota-kota besar, mapping kita ada. Yang ancam-ancam mogok kita tahu di mana daerahnya dan sebenarnya apakah memang produktivitas atau ketersediaan bersoal di sana? Rasanya tidak ya. Tetapi kok begitu? Nah inilah harus kita bicarakan dengan asosiasi mereka dengan tenang, dan Kementan udah berkali-kali ketemu mereka. Sebenarnya dengan asosiasi kami clear. Tetapi kenapa di lapangan ada seperti itu? Tentu ini dinamika yang ada. Tetapi insya Allah mudah-mudahan Ramadan dan Idul Fitri ini kita bisa mendapatkan kesepakatan dengan para asosiasi khususnya dan lain-lain, para distributor dan importir yang ada. Dan kelihatannya cukup oke untuk kita ajak bersama-sama. Jangan naikkan harga seperti harga yang di luar. Tentulah terpanggil atas nama kehidupan bangsa dan lain-lain. Masalah kedelai kita akan atur, memang agak kontraksi yang cukup besar, tapi sebenarnya kedelai kita dengan harga yang sudah seperti ini, sebenarnya kita bisa tanam. Kalau kita kemarin impor kedelai, karena harga kedelai di sana demi untuk tahu dan tempenya rakyat, kita harus impor dari Amerika dan lain-lain itu, Brasil dan lain-lain, karena harganya di sana lebih murah. Ya katakanlah ini sudah 15 tahun dan ini kebijakan IMF dulu pada belasan tahun yang lalu yang harus berpihak kepada konsumsi yang lebih murah untuk sebuah kepentingan rakyat yang ada. Tetapi kalau dengan harga seperti ini kita tanam aja sendiri.
Pak, Kalau yang maaf saya lalu potong itu Pak. Itu artinya kita bisa mendorong produksi lokal yang lebih besar begitu Pak untuk komoditas kedelai ini? ini kesempatan saya paksakan diri untuk mendorong ini. Mhm. Ini kesempatan. Karena kemarin itu rakyat tidak mau tanam karena harganya dia di bawah Rp6.000. Kalau di bawah Rp6.000 sampai Rp7.000, rakyat memilih nanam jagung. Karena harga yang sama jagung bisa 1 hektar 5 sampai 6, 7 ton. Kalau kedelai dia hanya 1 sampai 1,5 ton sampai 1,5 ton. Oleh karena itu harganya tidak lebih menguntungkan bagi rakyat. Lantas apa Pak solusinya untuk komoditas kedelai ini Pak? Tadi soal harga, lantas solusinya seperti apa untuk kita bisa push produksi lokal kita? Ini membutuhkan waktu tentu. Untuk sementara ini kita akan main di 3 pengendalian. Yang pertama pengendalian jangka pendeknya atau SOS agendanya itu seperti tadi. Kita dekatkan semua distributor, kita dekatkan importir kedelai kepada pasar yang ada. Sehingga ketersediaan dan itu kita yakin bisa kita lakukan. Kalau banyak biasanya kan ini antara supply demand. Mudah-mudahan harga bisa tidak dikompak-kompakin oleh orang yang punya kepentingan untuk bisa kita kendalikan. Yang kedua, kalau perlu kita operasi pasar lah. Secara bersama, jangan operasi pasar sendiri-sendiri. Saya lebih mendorong Pak Bupati, Pak Gubernur operasi sendiri. Berapa kebutuhanmu? Ya kan? Kan dalam mapping kita ada. Serentak begitu ya Pak? Iya, itu agenda darurat yang kita akan pakai. Kemudian, temporary agendanya adalah kami menanam 100 hari, kan kedelai 100 hari. Tentu tidak bisa sekaligus. Tapi kita berusaha bisa masuk sampai 400-500 ribu hektar. 450 ribu hektar itu bisa menghasilkan 1 jutaan lah kurang lebih seperti itu. Dengan demikian secara bertahap kita tidak punya ketergantungan lagi dari luar. Kira-kira begitulah Nanti koordinasinya akan seperti apa? Pemerintah daerah ini akan ke siapa Pak untuk koordinasi operasi pasar ini? Nah ini kan operasi pasar itu bukan domain kita ya. Kementan, Pak Sekjen, Dirjen saya ada semua nih. Bukan domain kita. Kita akan memperkuat Mendak, kita akan memperkuat pemerintah daerah, dan selama ini kami dengan Mendak terus berkoordinasi untuk terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah yang baik. Di dalam kondisi kontraksi seperti ini membutuhkan kebersamaan. Iya, kita bersama-sama ya Pak. Jangan suka nunjuk yang ini yang salah, yang ini belum tentu sekarang kau bisa buat apa gitu. Kira-kira itulah yang ada di pikiran saya, sehingga ayo semua pengamat juga turun yuk. Oke. Kita lihat sendiri lapangan seperti apa. Kami paham Pak. Oke. Ya, baik, kami tangkap bahwa ini memang bukan cuma tugas Kementan, tapi tugas bersama untuk bisa mengamankan stok dan juga kestabilan harga. Kami nanti juga tanyakan Pak terkait dengan harga cabai yang melambung sampai 100%. Tapi nanti selesai jeda tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.